Yo, what's up guys? Balik lagi di Smart Movie Recap, tempatnya buat lo yang malas nonton film tapi pengen tahu ceritanya. Gua di sini, si Martin. Dan kali ini gue udah nonton satu film yang benar-benar bikin gue nggak bisa tidur semalam. Serius, ini film gokil abis. Jadi gini guys, gue tuh suka banget sama film yang ceritanya bikin mikir, terus banyak adegan yang bikin kita tegang sendiri. Nah, film yang satu ini tuh paket lengkap deh. Dari awal sampai akhir gue dibikin penasaran terus. Gue sampai begadang nontonnya dan akhirnya gue putusin buat recap film ini buat kalian semua. Jadi, buat lo yang gak punya waktu buat nonton, atau yang pengen tahu aja cerita lengkapnya, lo udah ada di tempat yang bener. Tanpa basa-basi lagi, gue bakal langsung ceritain alur film ini dari A sampai Z, dengan gaya santai gue yang pastinya bikin lo ngerti dan gak bosen. Udah siap? Ya udah, langsung aja kita mulai. Nih, awalnya tuh settingnya malam Natal dini hari gitu. Ada satu orang, kita panggil aja si Traveler. Orangnya misterius banget, lagi di perkebunan pohon Natal. Nah, dia tuh ketemu sama bos mafia Rusia, si Oleg. Si Traveler kayak nyerahin duit, tapi pas si Oleg megang, anjir langsung batuk darah. Ternyata diracun men. Terus, datanglah keponakannya si Oleg, si Yuri sama si Traveler. Langsung didor mati di tempat. Getch Pike lama. Perkebunannya dibakar habis. Gila, enggak sih? Nah, scene langsung pindah, keesokan harinya, kita kenalan sama Ethan. Dia itu agen DSA, yang kerjanya di Bandara Lux. Ethan ini lagi kasmaran sama pacarnya, Nora, yang lagi hamil. Mereka lagi ngobrolin soal masa depan. Terus si Nora ini nyuruh Ethan buat nyoba lagi daftar polisi. Soalnya dulu dia sempat gagal pas pertama kali nyoba. Sedih juga kan? Terus Ethan ini telat rapat sama bosnya. Dia pengen banget promosi, tapi ditolak mentah-mentah. Kata bosnya, si Ethan ini nggak ada usaha buat ngajuin diri. Ethan nggak terima, ngasih pidato berapi-api. Akhirnya bosnya ngalah, nyuruh dia balik ke pemindai aja. Nasib-nasib. Nah setelah itu, muncul nih si Traveler sama rekannya, si pengawas. Mereka lagi nyari info tentang temennya Ethan, si Jason, yang katanya lagi stalking istrinya. Pas mereka sadar yang jaga pemindai itu Ethan, bukan si Jason, mereka langsung putar otak. Singkat cerita, orang ketiga mereka masuk ke rumah Ethan dan nyandera satu cowok. Nah, si Traveler bikin rencana buat jebak Ethan. Parah banget kan? Malamnya, tiba-tiba ada cewek rambut biru ngasih Ethan airbat, kayaknya nemu dibuang gitu. Gak lama kemudian, Ethan dapat pesan di HP, disuruh pasang tuh airbat. Dari situ, si Traveler mulai teror Ethan, bilang kalau dia harus nurut. Kalau enggak, si Nora yang jadi korban. Awalnya, Ethan ngira itu si Jason lagi ngeprank. Pas si Traveler ngancam mau bunuh si Nora, Ethan langsung shock. Dia dipaksa kunci HP-nya dan ikutin perintah si Traveler. Gila, ini udah kayak film thriller bro. Di tempat lain, ada detektif LAPD, si Elena, lagi di perkebunan yang kebakar. Dia nemuin bak di jam yang rusak. Terus curiga ada hubungan sama pembunuhan bos mafia Rusia tadi. Singkat cerita, dia kerja sama rekannya buat pecahin kode dari bug itu. Pinter juga nih detektif. Sementara itu, si Traveler terus ngawasin Ethan. Ethan nyoba kirim pesan suara pakai jam tangannya tapi ketahuan. Dia nyoba lagi pakai boarding pass penumpang lain, ngirim pesan pakai tinta tak kasat mata ke rekannya, si Lionel. Pas Lionel nemuin pesan itu, si Traveler langsung datang dan menusuk tangan si Lionel. Si Lionel kena serangan jantung. Mati men, ngeri banget. Ethan ngerasa bersalah banget atas kematian si Lionel. Dan nemui Traveler, si Traveler malah nyalahin dia karena nggak nurut. Setelah itu si Traveler bilang kalau target awalnya itu si Jason. Dan kalau rencana itu berhasil, istri sama anak-anak si Jason bakal dieksekusi. Dan gak tuh orang. Ethan yang lagi super panik dan desperate, terpaksa nurut sama si Traveler. Dia diarahin buat ngelolosin koper yang dibawa sama temennya si Traveler, yang punya ciri-ciri pakai topi merah dan bawa koper hitam. Ethan bahkan sampai harus ngejebak Jason biar dipecat, supaya dia bisa gantiin posisi Jason di conveyor, sesuai rencana si Traveler yang super licik. Ethan yang ngerasa bersalah banget coba ngasih kode ke Jason, tapi Jason yang lagi bad mood karena merasa dijebak, malah ignorance dan gak ngerti sama sekali. Tension makin naik pas pria bertopi merah dan koper hitam itu nyampe di jalur pemeriksaan Ethan. Dengan berat hati, Ethan terpaksa ngelolosin itu koper, meskipun scannernya udah jelas-jelas nunjukin kalau koper itu isinya bahan kimia berbahaya. Dan you know what? Itu Novichok guys, agen saraf yang super mematikan. Setelah berhasil ngelolosin koper, Ethan diam-diam ke toilet bandara. Di sana dia ketemu lagi sama si Traveler yang masih nyamar jadi agen DHS John Alcott. Di sini, si Traveler ngasih tahu Ethan lebih detail tentang isi koper itu. Novichok 7, agen saraf yang super mematikan, bahkan lebih parah dari gas VX. Si Traveler juga ngasih tahu Ethan kalau rencananya bakal ngebunuh 250 orang di pesawat, termasuk anak kecil, cuma buat nakut-nakutin dan ngasih pesan ke pihak tertentu. Ethan makin shock dan gak habis pikir sama kekejaman si Traveler. Si Traveler juga ngasih tahu Ethan kalau dia cuma perlu nunggu sampai pesawatnya take off, habis itu dia dan Nora bakal bebas. Sebelum adegan ini, Ethan telah berusaha menghubungi nomor darurat untuk melaporkan ancaman yang sedang terjadi. Namun panggilannya dialihkan oleh si Traveler. Panggilan tersebut diterima oleh pihak kepolisian dan ditindaklanjuti dengan kedatangan agen Alcott. Si Traveler, yang menyamar sebagai agen John Alcott dari DHS, tiba di kantor polisi di Bandara Lex
Dia menanyakan keberadaan detektif Cole kepada petugas di sana. Petugas tersebut mengarahkan Alcott ke ruangan detektif Cole. Di dalam ruangan, Alcott bertemu dengan detektif Cole dan rekannya, Elena. Elena bertanya kepada Cole apakah dia yang menghubungi DHS. Cole mengonfirmasi bahwa dia yang menghubungi. Karena menganggap situasi ini sebagai ancaman langsung, terjadi perdebatan antara Cole dan Elena mengenai keseriusan ancaman yang mereka hadapi. Seorang kapten atasan mereka tampaknya meremehkan ancaman tersebut dan menyuruh Elena pulang karena ini. Malam Natal, Elena bersikeras bahwa dia sudah berada di lokasi dan tidak ingin membuang waktu. Elena berargumen bahwa penyebutan Novikov oleh orang kedua dalam organisasi Bratva Mafia Rusia bukanlah petunjuk kecil dan harus ditanggapi dengan serius. Alcott si Traveler menanyakan apakah ada informasi intelijen yang valid terkait rencana penyerangan. Cole menjawab bahwa meskipun selalu ada rumor, tidak ada informasi yang valid mengenai keberadaan senjata kimia di Los Angeles. Alcott si Traveler menawarkan untuk menghubungi kenalannya di Biro Senjata Biologis, meskipun dia yakin bahwa mereka juga tidak akan menganggap serius ancaman tersebut. Selanjutnya, Ethan sama Nora lagi makan siang di kantin bandara. Tapi vibes-nya agak awkward gitu. Nora ngajak ngobrol, ngebahas soal Jason yang udah tobat minum, terus randomly pengen cepet-cepet ke Tahiti. Ethan awalnya low response, tapi Nora terus push dia buat cerita. Turns out, Ethan abis ngomongin soal naik jabatan sama bosnya, Sarkowski, dan dikasih masa percobaan. Nora happy dong. Tapi Ethan malah worry soal financial karena bentar lagi kan punya anak. Terus, Nora ngungkit soal Ethan yang dulu pengen masuk akademi polisi. Tapi Ethan kayak nggak mood gitu, dan bilang dia bahkan nggak yakin sama apa yang dia pengenin. Si Traveler, yang nguping lewat earphone Ethan, nyautin mulu dengan komen-komen yang super sinis. Nora terus ngasih advice ke Ethan, nyemangatin buat nggak takut gagal. Tapi si Traveler malah ngeledek dan nyuruh Ethan buat nurut aja sama Nora. Intinya, di sini nih, Ethan kelihatan banget lagi tertekan dan bingung. Di sisi lain harus tetap kelihatan fine-fine aja di depan Nora, sambil terus dikontrol sama si Traveler yang manipulatif abis. Bener-bener complicated dan messy. Habis dari kantin, pindah ke kantor polisi. Elena nggak percaya sama laporan yang bilang semuanya aman. Dia curiga sama kematian Lionel dan Ethan yang matiin HP. Cole awalnya ngeremehin, tapi Elena kekeh mau investigasi. Apalagi pas inget soal Novichok. Akhirnya, Elena mutusin buat nemuin Ethan. Dan Cole setuju ikut. Elena juga mau gerakin orang-orangnya di lapangan. Di sini kelihatan banget kalau Elena smart dan gak gampang dibodohin. Beda sama Cole yang awalnya lempeng. Sementara itu, si Traveler yang lagi nyamar, berusaha bikin pihak berwenang gak sadar sama ancaman yang sebenarnya. Di ruangan FAA, seorang petugas ngasih instruksi via telepon untuk periksa toksikologi Lionel. Kasih peringatan, dan adain pemeriksaan acak di Terminal 7, tempat Ethan bertugas. Koleganya protes karena ini malam Natal dan pasti rame banget. Tapi si petugas FAA cuma jawab sarkas. Sementara itu, terdengar pengumuman pemeriksaan acak di bandara, dan petugas lain ngelaporin kalau situasi mulai kacau. Bahkan ada perintah buat nutup semua jalur. Intinya, pihak berwenang mulai bergerak. Meskipun mereka belum tahu detail ancamannya, tapi udah bikin chaos di bandara. Selanjutnya, gara-gara situasi genting di bandara, Sarkowski ngadain rapat dadakan sama semua petugas TESA. Dia ngasih instruksi buat ngelakuin pemeriksaan acak ke 50 penumpang, dan daftarnya bakal dikirim ke gadget masing-masing petugas. Nah, pas rapat lagi berlangsung, Ethan diam-diam ngambil alat scanner dan nge-scan kunci yang ada di celana Sarkowski. Ternyata, Ethan lagi ngutak-atik data petugas di sistem, guys. Tujuannya, buat ngacauin pengawasan si Traveler yang lagi ngendaliin dia lewat earphone. Si Traveler sadar ada yang gak beres, tapi dia gak bisa lihat jelas apa yang dilakuin Ethan. Rapat pun kelar dan semua petugas balik kerja. Tapi Ethan udah berhasil ngelakuin manuver rahasia yang super penting buat ngelawan balik si Traveler. Selanjutnya, Ethan yang lagi tugas mendadak chaos gara-gara ada pengumuman pemeriksaan acak yang bikin si Traveler curiga. Ethan ngeles kalau itu acak. Tapi si Traveler nggak percaya. Tiba-tiba Ethan bilang ini sudah berakhir dan langsung kabur keluar bandara. Si Traveler langsung nyuruh pengawasnya buat pindah posisi mobil dan ngincer Nora pakai senjata sniper dari jarak 300 meter. OMG, literally ngeri banget. Ethan akhirnya ketemu Nora dan ngajak dia pergi. Tapi Nora bingung. Ethan sempat nyinggung soal Jason yang dipecat. Bikin Nora makin gak ngerti. Si Traveler ngasih ultimatum ke Ethan 3 detik buat mundur. Atau Nora ditembak. Ethan pun terpaksa ninggalin Nora gitu aja. Tanpa ngomong apa-apa. Demi nyelamatin Nora. So, 10. Scene selanjutnya, di toilet Ethan face to face sama si Traveler. Mereka adu mulut. Dan si Traveler ngehajar Ethan abis-abisan. Ethan ngaku kalau dia bohong pas tes poligraf. Bikin si Traveler makin ngeremehin dia. Tapi, Ethan berhasil ngerebut pistol dan nodongin ke si Traveler. Unexpected kan? Si Traveler malah stay cool dan ngajak Ethan buat nelpon si sniper. Tiba-tiba dia ngaktifin bom di koper lewat HP-nya. Boom! Waktu tinggal 10 menit sebelum bom meledak dan nyebarin Novikov ke seluruh bandara. Si Traveler nyuruh Ethan buat lari ke koper itu, dan dia bakal mandu buat matiin timernya. Ethan pun langsung cabut. Sprint secepat kilat! Setelah kejadian di toilet, Ethan langsung lari ke ruangan tempat koper berisi bom Novikov. Di sana, bosnya, Sarkowski, dan seorang pria bertopi merah yang juga disandera lagi berusaha ngebuka koper itu. Ethan langsung nodongin pistol dan nyuruh mereka mundur. Si Traveler, yang ngawasin lewat earphone, nyuruh Ethan nembak bosnya, tapi Ethan nolak. Tiba-tiba, pria bertopi merah nusuk Sarkowski pakai pulpen sampai tewas.
Ethan pun sadar kalau pria itu juga korban. Ethan lalu mulai usaha mati-matian buat ngejinakin bom dengan instruksi dari si Traveler. Sambil terus diawasi dan ditekan. Rekan-rekan Ethan di luar ruangan berusaha mendobrak pintu. Nambah pressure ke Ethan waktu terus berjalan. Dan di detik-detik terakhir, dengan susah payah, Ethan berhasil nekan tombol reset pakai pulpen bekas nusuk tadi. Bom pun berhasil dijinakan. Phew, selamat. Adegan ini benar-benar intens dan nunjukin kalau Ethan itu nekat, cerdik dan resourceful abis. Selanjutnya, Elena lagi di mobil sama John Alcott, yang dia kira agen DHS beneran. Terus, dia dapat telepon dari petugas Williams yang ngasih tahu info super penting, Lionel mati diracun. Dan ada 4 marinir yang jadi target, dan datanya dipegang sama agen John Alcott. Elena langsung ngeh kalau dia lagi in danger, satu mobil sama orang yang sus. Dia ngasih kode ke petugas Williams, dan kamera sempet zoom in ke tangan Alcott yang punya tato aneh, tapi Elena nggak lihat tato itu. Abis itu, Elena langsung nutup teleponnya. So di sini Elena udah sadar kalau dia dalam bahaya, tapi dia belum tahu harus ngapain. What will she do next? Balik di ruang pemeriksaan, abis Ethan berhasil ngejinakin bom, dia buka pintu ruangan. Rekannya masuk dan langsung curiga lihat Ethan sendirian, tanpa Sarkowski atau petugas lain. Ethan ngeles kalau Sarkowski lagi dipanggil ke bagian tiket. Tapi, rekannya ini nggak percaya gitu aja. Dia ngerasa ada yang fishy sama Ethan dan mutusin buat stay dan ngawasin. Terus, Ethan kenalan sama si pria bertopi merah, yang ternyata namanya Matteo. Tapi, si Traveler langsung nyela lewat earphone, nyuruh mereka buat cepetan beresin mayat Sarkowski dan Cus, karena pesawatnya bentar lagi berangkat. Intens banget kan? Selanjutnya Elena yang tadinya cuma curiga, sekarang harus fight for her life di dalam mobil yang lagi ngebut. Dia confront Alcott. Dan, guess what? Alcott ini ternyata komplotannya si Traveler. Mereka berantem di dalam mobil, sampai pistolnya meletus dan kena bentruk di depan mereka. Mobil mereka pun terbalik. Alcott yang sadar duluan, langsung nyekek Elena. Tapi untungnya, Elena gak gampang nyerah. Dia berhasil nembak Alcott dan finally bebas dari cengkramannya. What a relief. Tapi, of course, ini bukan akhir dari segalanya. Ethan dan Matteo si pria bertopi merah keluar bareng dari ruang pemeriksaan. Mereka on the way ke ruang sortir buat naruh koper berisi bom yang udah dijinakan. Rencananya, biar pihak bandara tahu kalau ada barang berbahaya itu. Tapi, si Traveler masih berusaha ngontak Matteo lewat earphone. Nyuruh istrinya Matteo buat ngomong, bilang kalau semua fine-fine aja dan tinggal satu tugas lagi. Tiba-tiba, bam, Matteo nyerang Ethan dari belakang. Untungnya, Ethan refleks dan bisa ngelihat gerakan Matteo dari cermin. Mereka pun adu jotos rebutin pistol. Ethan berusaha nyadarin Matteo, tapi nggak berhasil. Di tengah pergulatan peluru nyasar kena leher Matteo, dan dia pun tewas. So sad, padahal tadinya mereka udah kayak partner in crime dadakan. Selanjutnya, abis berhasil lolos dari Alcott yang ternyata komplotan penjahat, Elena langsung cabut ke Bandara Lex. Dia nggak peduli parkir sembarangan. Yang penting cepet sampai ke dalam. Kayaknya dia lagi nyari info soal penerbangan. Mungkin buat nyari clue atau nyariin Ethan. Yang jelas, Elena pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi dan dia butuh info dari Ethan. Ethan yang sedang berada di ruang sortir berusaha menghubungi Nora. Tapi HP Nora tidak aktif. Dia punya inisiatif buat WA temannya bahwa Nora harus nyelamatin diri karena ada orang yang ancam Nora. Akhirnya temannya itu kasih tahu Nora. Dan Nora segera bergegas cari persembunyian di kantor polisi bandara. Si Traveler yang udah mulai desperate karena rencananya nggak berjalan mulus, akhirnya turun tangan sendiri buat nyari koper berisi Novikok di tempat sortir barang. Dia tahu kalau Ethan luka-luka. Dan dia masih berusaha ngancem Ethan pakai keselamatan Nora. Tapi, Ethan udah nggak peduli lagi. Dia milih buat ngumpet dan ninggalin kopernya. Berharap si Traveler bakal fokus nyari koper itu dan gak ngebahayain Nora. Dan Ethan yang udah tahu kalau Nora diincar sniper, ngirim WA ke Nora, ngasih tahu soal van putih Ready Teddy dan nyuruh Nora buat lari ke polisi. Nora yang awalnya ragu, akhirnya sadar kalau ini beneran gawat. Teddy berusaha ngalangin anak buah si Traveler yang ngejar Nora, tapi gagal. Nora pun lari ke parkiran bawah, dikejar sama anak buah si Traveler yang udah siap nabrak dan nembak dia. Ethan yang lagi nyariin Nora akhirnya ketemu. Tapi di saat yang sama, Nora hampir aja ketembak. Luckily, pria yang disandera di mobil box berhasil lolos dan nembak si penjahat duluan. What a save. Setelah pertemuan singkat dengan si Traveler di kantin bandara, seorang wanita berambut biru terlihat menukar tasnya dengan tas milik si Traveler. Tas baru yang dia terima berisi tiket penerbangan atas namanya sendiri, mengindikasikan keterlibatannya dalam rencana jahat tersebut dan kemungkinan dia punya tugas lain yang berhubungan dengan penerbangan. Selanjutnya, petugas FAA sedang berkoordinasi dengan pihak kepolisian Bandara Lex dan Elena. Mereka mendiskusikan tentang ancaman yang sedang berlangsung di Terminal ke-7. Terjadi perdebatan mengenai penutupan bandara. Namun akhirnya diputuskan untuk menunda semua penerbangan Northwind dan menutup Terminal ke-7. Rekan Elena di kepolisian petugas Williams sedang menyelidiki kasus ini dan berdiskusi dengan rekannya. Petugas Williams menemukan informasi bahwa John Alcott adalah mantan agen intelijen yang dipecat dan sekarang bekerja untuk kontraktor pertahanan. Dia juga mengetahui bahwa Grace Turner menggunakan nama samaran Grace Suarez. Selanjutnya, Ethan dan Nora yang masih shock dan bingung berusaha mencari informasi tentang keberadaan koper berisi Novikok. Dia menggunakan komputer di bandara dan menemukan bahwa koper tersebut sudah berada di dalam pesawat. Nora bergegas ke menara kontrol dan berdebat dengan petugas di sana. Namun Ethan melarangnya karena si Traveler mungkin akan meledakkan bom dari darat jika dikasih tahu lewat pengumuman bandara.
Ethan punya inisiatif untuk mencari koper tersebut. Ethan berlari menuju pesawat yang ada koper tersebut. Ethan berlari kencang untuk ngejar pesawat 601. Sampai di lapangan landas, Ethan menemukan mobil tangga dan mengendarainya untuk mengejar pesawat 601 yang sudah persiapan lepas landas. Ngeri cuy, Ethan seperti pahlawan yang akan selamatkan bumi. Akhirnya Ethan berhasil mengejar pesawat tersebut. Ethan perlahan masuk lewat pintu darurat di bagasi pesawat, dan Ethan berhasil masuk. Ethan, yang berhasil menyelinap masuk ke dalam pesawat, kini harus mencari koper berisi Novikok di antara ratusan barang bawaan penumpang. Dia bergerak cepat dan hati-hati, menyadari bahwa satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Waktu terus berjalan dan Ethan menemukan koper itu dan membukanya untuk mengambil virus yang berada di koper tersebut. Nah, pas virusnya diambil, si traveler yang lagi duduk anteng di kursi penumpang dapat notif kalau bomnya udah diubah ke mode manual. Dia langsung panik dan somehow bisa turun ke bagasi buat nyari Ethan. Mereka pun berantem di sana dan si traveler sempat nembak bahu Ethan. Ethan, yang udah berhasil ngambil virus Novikok, mancing si traveler buat ngobrol sambil nunggu dia buka koper. Pas koper kebuka, muka si traveler langsung shock berat. Virusnya hilang guys. Di shot itulah Ethan, sambil megang tabung virus, bilang dengan smirk, "Kurasa aku hebat sekarang." Boom! Ethan langsung ngedorong si traveler masuk ke lemari pendingin dan ngelempar tabung virusnya ke dalam. Si traveler pun terkunci di dalam sama virus yang mematikan itu. Dia teriak-teriak minta tolong. Tapi Ethan gak peduli. Game over buat si traveler. Dia tewas kedinginan dan kena virus buatannya sendiri. Setelah drama di ruang bagasi, pesawat akhirnya balik lagi dan mendarat darurat di Lex Ethan, yang udah berhasil ngalahin si traveler dan ngamanin virusnya, keluar dari bagasi dan langsung dikepung polisi. Dia berusaha ngejelasin kalau dia bukan penjahatnya. Elena datang dan ngasih perintah buat ngamanin lokasi dan manggil tim hazmat. Nora, yang super khawatir, berusaha nerobos masuk ke area terlarang. Tapi akhirnya diizinin masuk sama Elena. Ethan dan Nora pun ketemu lagi dan pelukan. Lega banget karena masih hidup. Ethan dan Nora, yang masih berada di area tersebut, saling mengungkapkan rasa cinta mereka. Elena menghampiri Ethan dan Nora. Ethan meminta maaf karena telah memukulnya sebelumnya. Elena memuji insting Ethan dan menyuruhnya untuk menghubungi setelah lukanya dirawat. Setahun setelah insiden menegangkan di Bandara Lex, Ethan yang kini telah menjadi polisi, terlihat bahagia bersama Nora dan anak mereka yang sudah lahir. Mereka sedang berada di bandara pada hari Natal, bersiap untuk liburan ke Tahiti. Ethan tampak menggendong anaknya, menandakan dia sudah resmi menjadi seorang ayah. Mereka tidak sendirian, tapi berlibur bersama Jesse, teman akrab Ethan, beserta istri dan anak-anaknya. Saat mengantre di pemeriksaan, Ethan menegur seorang penumpang yang bersikap tidak sopan kepada petugas TESA. Dia kemudian menyapa petugas tersebut, yang merupakan teman kerjanya dulu saat dia masih di TESA dengan ucapan Happy Christmas. Ketika melewati pemeriksaan, kamera menyorot lambang kepolisian di seragam Ethan, menegaskan profesi barunya, dan film pun selesai. Rion yang super intens dan penuh plot twist ini, lo pasti langsung mikir, gila, gua harus nonton filmnya, bener gak? Ethan yang tadinya cuma petugas TESA biasa, tiba-tiba jadi action hero, ngelawan penjahat kelas kakap, sampai akhirnya bisa ngejar mimpinya jadi polisi. Plus, ada bumbu-bumbu romance sama Nora, dan friendship yang solid sama Jesse. Totally, paket lengkap. Jangan cuma jadi silent reader guys, let's be part of the community. Klik tombol subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya biar lo nggak ketinggalan update film-film terbaru yang bakal kita recap. Smart Movie Recap, nonton film, udah biasa. Recap film dengan cara yang smart dan gokil, baru luar biasa. Jangan lupa juga buat like, comment, and share video ini ke teman-teman lo yang lain. Ajakin mereka buat join the fun and let's build this community together. See you on the next recap guys. Stay tuned and stay awesome.